Para penonton yang budiman, kali ini Netron 45 akan mengulas alur cerita sinetron Badai Pasti Berlalu episode 59. Langsung aja kita mulai. Scene diawali dengan Pak Diki yang mengancam Dr. Kori. Dr. Kori harus ikut dengan Pak Diki dan akan menunjukkan di mana Helmi. Pak Diki memaksa menggandeng Dr. Kori, dan tanpa diketahui direkam oleh orang misterius. Pada scene lain, Siska ditelepon oleh Leo untuk memberitahu bahwa Leo ingin menjemputnya. Namun Siska mengatakan bahwa dia sedang di rumah ibunya, jadi dia bilang kita jumpa di rumah saja. Datanglah Nenes membawa minuman untuk Siska. Siska meminta maaf pada Nenes, dia berjanji akan membayar gajinya karena dia sudah bekerja sekarang. Nenes pun tersenyum sambil berkata jangan khawatir, Nenes akan selalu jaga Ibu Monik. Ibu Monik keluar kamar dan mendapat pesan dari orang misterius. Pesan tersebut berisikan foto Pak Diki dengan Dr. Kori yang bergandengan. Ibu Monik terlihat cemas karena takut terjadi apa-apa pada Dr. Kori. Siska dan Nenes melihat kecemasan Ibu Monik. Mereka menanyakan apa yang terjadi. Ibu Monik berbohong dengan alasan HP-nya lowbat padahal barusan dicas. Tak lama akhirnya Siska pun berpamitan pulang dan berjanji lain kali akan menginap. Ibu Monik heran pada Pak Diki yang selalu buat masalah, dan Kori mungkin dalam bahaya. Di scene lain mamahnya Mauren sedang berada di kamar pasien. Mamahnya Mauren sangat takut kehilangan Mauren. Karena kedua anaknya telah tiada, tinggal Mauren satu-satunya. Dari depan pintu Joni mengintip mereka. Joni merasa bersalah karena tidak bisa menolong Mauren saat kecelakaan. Berganti scene diceritakan, Tiara dipaksa keluar rumah oleh debt kolektor penagih hutang. Kebetulan terlihat oleh Leo dan menghampirinya. Leo membela Tiara dan membentak debt kolektor itu agar tidak kasar pada perempuan. Gak lama berselang mamah Leo pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Debt kolektor menyuruh pada Tiara mengosongkan rumahnya. Leo memberi penjelasan pada debt kolektor tersebut dan akan memberikan solusi terbaik. Adegan berpindah pada Pak Diki yang membawa Dr. Kori ke rumahnya. Pak Diki mengatakan bahwa Helmi disekap di gudang rumahnya. Kalau mau Helmi dibebaskan, Dr. Kori harus ikut masuk. Tak berpikir lagi Dr. Kori langsung masuk ke gudang dan memanggil-manggil nama Helmi. Padahal itu hanya tipuan Pak Diki untuk bisa bersama dengan Dr. Kori. Pak Diki mengajak Dr. Kori untuk melakukan sesuatu. Dr. Kori langsung menamparkan Pak Diki. Dan akhirnya Pak Diki bernafsu dan ingin menyetubuhi Dr. Kori. Dr. Kori menginjak sepatu Pak Diki dan berusaha kabur. Dr. Kori berteriak minta pertolongan karena pintu rumah terkunci. Dan untung di luar ada orang misterius yang mirip Helmi. Orang misterius tersebut mematikan lampu dan langsung menghajar Pak Diki. Terjadi perkelahian di antara mereka. Helmi terpojok dan akan dibuka maskernya oleh Pak Diki, tapi Helmi masih bisa melawan. Dr. Kori kabur dan Pak Diki mengejarnya dan membiarkan Helmi terkapar. Dr. Kori lari ke jalan dan diselamatkan oleh Ibu Monik. Berpindah pada Tiara dan Boni yang ikut pindah ke rumah mamahnya Leo. Leo menanyakan pada Tiara tentang kepastian hutangnya pada debt kolektor. Leo ragu karena merasa telah dibohongi tentang tes DNA Boni. Leo meminta tes DNA ulang. Tiara mengancam akan memberitahukan pada Siska. Tak berselang lama Siska datang dan memergoki Leo dan Tiara sedang berdua. Siska mengatakan kalian sedang apa? Apa yang kalian bicarakan? Kenapa kalian pada diam? Tiara beralasan bahwa mamahnya Leo menyuruh dia tinggal di sini karena rumahnya disita debt kolektor. Tapi Tiara malu dan gak enak sama Siska. Sementara sudah larut itu Leo belum pulang ke rumah. Siska mencarinya walaupun malam sedang hujan. Siska terus mencari dan mencari sambil memanggil-manggil nama Leo. Leo membawa motor sambil melamun. Kenapa Helmi masih hadir dalam kehidupannya? Tak berselang lama ada yang menyeberang sembarangan dan membuat Leo terjatuh.
Leo tertimpa motor dan terpapar di jalan. Untungnya ada Siska yang menemukan Leo. Siska langsung berlari menghampiri Leo dan menolongnya. Leo mengatakan, "Ngapain kamu keluar malam-malam?" Siska menjawab, "Aku mencari kamu." "Ayo pulang Leo," ujar Siska. Tapi Leo menolaknya, gak mau pulang. Siska mengajaknya ke hotel saja biar dia yang obati lukanya. Siska meminta maaf pada Leo dan berjanji tidak akan menyebut nama Helmi lagi. Siska mengatakan pada Leo bahwa dia takut kehilangannya, dan mulai sekarang akan lebih menghormatinya sebagai suaminya. Sesampainya di hotel, Leo langsung memesan 2 kamar yang twin bed, tapi Siska malah menyanggahnya dan memesan 1 kamar single bed. Setelah di kamar dan berganti pakaian, mereka mengobrol di atas tempat tidur. Leo menyuruh Siska untuk istirahat, tapi Siska berkata ia belum ngantuk. Siska mengajak Leo tidur. Mereka semua terlihat grogi karena baru pertama kali satu ranjang sejak menikah. Leo berkata dalam hatinya sambil melihat Siska yang tertidur, "Ya Tuhan, cantik sekali istriku ini, berhentikan saja waktu ini. Aku berharap aku bisa melindungi dan bersamamu sampai maut memisahkan." Di waktu pagi, Siska akan mengangkat telepon dekat Leo. Tapi Leo menangkapnya dan bertanya apakah nyenyak tidurnya. Siska berkata iya, nyaman sekali sambil bersandar di dekapan Leo. Pagi-paginya mereka sarapan pagi bersama. Leo berencana mau mengatakan sejujurnya tentang hasil tes DNA Bonnie. Tapi Siska malah ditelepon Dr. Corey menanyakan keberadaan Helmi. Dr. Corey mengatakan bahwa Helmi masih hidup. Siska mengatakan bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Helmi dan tidak mau tahu tentang Helmi karena dia telah bersuami. Leo menanyakan ada apa. Dr. Corey menelepon, "Bagaimana keadaan mamahmu?" Siska menjawab, "Dr. Corey hanya ngabarin keadaan mamah saja." Sehabis itu Leo langsung mengajak Siska pulang. Di jalan, Siska masih membayangkan kenapa Helmi selalu menghantui kehidupannya. Ia ingin fokus terhadap rumah tangga yang dijalaninya. Ketika sampai di depan rumah, Leo dan Siska terlihat romantis. Itu disaksikan langsung oleh Tiara dan mamahnya Leo. Siska mau Leo yang membukakan helmnya. Tiara dan mamahnya Leo langsung menghampiri mereka dan menanyakan kemana saja mereka semalaman tidak pulang. Mamahnya Leo mengatakan mungkin Siska telah mencuci otaknya Leo. Tapi Leo membela Siska dan mengatakan jangan terus salahin Siska, dia istri saya. Leo berkata kalau mamah terus-terusan salahin Siska, Leo akan pergi dari rumah ini. Siska kaget setelah masuk kamar, ternyata spraynya robek di gunting. Siska menganggap pasti ini perbuatan Helmi yang tidak suka atas pernikahan mereka. Sedangkan Leo meyakini ini pasti perbuatan Tiara. Ketika semua orang ada di kamar, Leo berkata pasti orang dalam dari luar yang melakukannya. Tiara merasa tersinggung dan marah. Ia langsung mau pergi dari rumah. Tapi mamah Leo mencegahnya dan menyuruh Leo meminta maaf. Dengan terpaksa Leo meminta maaf pada Tiara. Di akhir cerita, Leo menyuruh Siska agar tidak terus memikirkan hal tadi. Anggap saja itu perbuatan orang yang iseng ke kamarnya. Cerita berakhir sampai di sini. Mohon bantu subscribe channel Netron 45 ya penonton.